salam jumpa untuk anak-anak Bapak kelas 12 IPA. Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai pengertian atletik dan sejarah olahraga atletik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik perlombaan atletik. Judulnya agak panjang ya. Oke, tapi pembahasannya pasti tidak serumit itu. Nah, jadi Bapak mau mengulang pelajaran kita di kelas 11. Atletik adalah induk olahraga. Di dalam olahraga atletik terdapat beberapa nomor olahraga. Siapa yang masih ingat? Oke. Untuk merefresh kembali, jadi olahraga atletik ada beberapa nomor di bawahnya. Yang pertama adalah jalan, yaitu jalan cepat. Kemudian lari. Lari juga ada beberapa nomornya seperti lari jarak pendek atau sprint, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, dan lari maraton. Kemudian ada nomor lempar, ada lempar lembing, lempar cakram. Kemudian nomor lompat, ada lompat jauh, lompat tinggi. Kemudian ada nomor tolak peluru. Nah, jadi materi kita ini seolah-olah akan menjadi panitia atau juri dalam sebuah perlombaan atletik. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita menjadi juri perlombaan atletik di dalam nomor jalan cepat. Nah, jadi kalau kita mau jadi juri, hal yang harus kita pahami adalah peraturan. Nah, jadi kita harus paham peraturan dalam perlombaan jalan cepat. Karena jalan cepat ini bukan sembarangan, ada tata cara atau aturannya. Ya. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama adalah aturan atau tata cara dalam melakukan jalan cepat. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit.
orang Indonesia itu butuh olahraga. Dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Bapak berharap kalian bisa memahaminya. Walaupun Bapak berharap kita sudah bertemu langsung dan belajar di lapangan bersama. Tapi kondisi belum memungkinkan. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat. Pesan Bapak Nago, tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat, jangan menunda pekerjaan. Kerjakan tugasnya tepat waktu. Akhir kata, Bapak ucapkan, salam olahraga, salam SFT. Sampai jumpa.